Hai guys, kembali lagi di YouTube channel aku, Nurida Utami. Sebelumnya, aku mau ngucapin terima kasih banyak karena kalian telah mensupport dan mendukung channel aku hingga sampai saat ini. Semoga kedepannya channel ini bisa lebih berkembang dan juga memberikan manfaat bagi banyak orang. Dan untuk teman-teman yang baru berkunjung ke channel YouTube aku, halo, selamat datang di channel edukasi Nurida Utami. Di video kali itu, aku mendapat request dari salah seorang teman kita yang bernama Hasna. Dia berkomentar waktu itu di video aku sebelumnya, yaitu Kak, request dong video tentang gimana sih tips belajar SBMPTN di tahun 2021 nanti tanpa bimbel online ataupun offline. So, kira-kira teman-teman ada yang penasaran nggak sih tentang video ini? Tonton sampai habis ya. Jika kita melihat seperti saat ini, serba online, udah itu juga aktivitas itu udah juga dibatasin ya karena adanya pandemi COVID-19. So, gimana sih supaya kita tuh tetap produktif, terus juga belajar untuk persiapan SBMPTN tapi low budget? Mungkin juga yang kondisi keuangannya lagi limit ya, terus juga terbatas, dan mau minta ke orang tua juga nggak enak karena untuk les dan segala macam, supaya kalian juga tetap bisa belajar di rumah secara mandiri tentunya dan sangatlah low budget guys. Gimana sih caranya? Oke, jadi cara belajar ini tuh sangatlah mudah banget. Nanti akan aku jelasin cara belajar SBMPTN tanpa bimbel online ataupun offline, tapi tetap bisa lolos SBMPTN. Contohnya itu sudah pernah aku buat ya guys videonya di sebelumnya ini. Kalau kalian nonton itu pure bener-bener real dari adik aku sendiri. Sekarang sudah menjadi mahasiswa Universitas Pendidikan Indonesia, dan kalian bener-bener kalau mau ikutin tipsnya bisa langsung simak videonya. Sebelum memasuki videonya, jangan lupa untuk klik tombol subscribe, like, dan nyalakan notifikasi loncengnya ya agar kalian tidak ketinggalan video update terbaru dari aku selanjutnya. Cara belajar yang pertama adalah mempunyai atau memiliki yang namanya komitmen. Artinya, kalian semua itu harus berani berkomitmen dulu bahwa kalian itu akan belajar secara mandiri tanpa bantuan dari suatu bimbel apapun ya. Dan di sini kalian tuh perlu serius. Serius itu penting banget, komitmen, punya jati diri deh bahwa aku mau lulus SBMPTN secara mandiri tanpa ada bantuan bimbel dan lain sebagainya. Dan mungkin ini juga kenapa kalian memilih jalan seperti ini, karena mungkin bisa jadi karena kondisi keuangan ataupun sedang masa-masa pandemi seperti ini, sulit untuk melakukan segala hal gitu ya. Tapi di sini aku akan coba bantu teman-teman semua untuk memberikan cara supaya bisa lolos SBMPTN. Ya, aku mau disclaimer juga bahwa cara ini tuh disesuaikan juga dengan gaya belajar kalian. Kalau misalnya memang ngerasa cocok nih, boleh dilanjutin. Kalau misalnya enggak, boleh diubah dikit deh supaya bisa menyesuaikan ya. Oke. Cara yang kedua adalah kalian harus mempunyai yang namanya buku panduan. Ini minimal banget deh kalau yang kita belajar tuh harus punya panduan ya. Artinya supaya kita tuh bisa lebih ada lebih terarah. Misalnya kalian punya minimal 1 buku SBMPTN, atau boleh Wangsit, boleh juga The King, boleh juga SKS, pokoknya apapun itu buku tentang SBMPTN. Kenapa kita harus memiliki buku ini? Karena itu sebagai acuan, patokan kita untuk belajar. Gimana kalau kita nggak punya buku, terus kita mau belajar dari mana nih? Panduannya kan nggak ada. Dan di buku SBMPTN tersebut, itu kan biasanya ada seperti daftar isinya ya. Nanti di situ kalian tahu nih, oh materi-materi yang sering keluar SBMPTN tuh materinya ini aja loh, jadinya kita belajar tuh lebih terarah dan tersusun. Kak, aku nggak punya nih buku untuk belajar SBMPTN, gimana aku mau belajarnya? Nggak apa-apa, tenang aja, karena kalian bisa mencarinya lewat internet ya, atau manfaatkan buku elektronik guys. Tinggal kalian searching aja buku SBMPTN atau apapun deh yang bisa ngebantu kalian punya
panduan belajar. Jadi kalau misalnya itu juga kalian bisa pinjem nih sama kakak tingkat. Pasti kalian punya dong kenalan kakak tingkat, pinjem bukunya, buku SBMPTN. Jadinya kalian tuh tetap bisa belajar. Meskipun nggak mesti harus baru ya bukunya, pokoknya buku yang sekiranya tuh ngebantu kalian. Dan bukunya juga itu kalau bisa tuh tahunnya 2 tahun terakhir ya, misalkan sekarang kan 2020 nih, yang 2019 ataupun di 2018. Terus kalau misalnya yang punya buku memang bisa kebeli, bukunya itu sangat bersyukur banget ya, apalagi belinya untuk yang tahun 2021 ataupun yang masih terbaru di 2020. Itu boleh banget untuk dipakai karena panduan untuk kita belajar itu tuh harus yang masih up to date sebenarnya, supaya kurang lebih ya itulah gambarannya untuk kalian nanti tes SBMPTN. Nah, setelah kita memiliki buku tersebut SBMPTN itu, nah sekarang kita buka bukunya, terus kalian lihat nih materi-materi apa aja yang sekiranya akan keluar di SBMPTN. Kalian tuh bisa mulai dengan membaca materinya, terus kemudian dilanjut dengan latihan soal. Dan kalau misalnya kalian ada materi yang tidak mengerti, jangan lupa kalau kalian tuh di ini ya, di garis atau di stabiloin gitu. Terus nanti kalian kan gak punya tutor ataupun orang yang bisa untuk kalian tanya. Nah, kalian bisa bertanya dengan guru di sekolah kalian. Pasti punya dong guru yang memang ahli ataupun di bidang tertentu tentang SBMPTN itu. Nah, kalian tanya aja. Kalian itulah memanfaatkan ya, kesempatan kalian untuk belajar. Bolehlah sharing-sharing sama guru SMA-nya kan, apalagi siapa tahu guru kalian mau membantu. Cara selanjutnya adalah banyak bertanya dengan kakak tingkat kalian di SMA ya yang udah lolos SBMPTN tentunya. Gimana sih trik apa aja yang bisa membuat kakak tingkat kalian tuh lolos di SBMPTN, terus apa aja kesulitan dan uh, kendalanya saat melaksanakan ujian, ataupun gimana sih caranya supaya kita tuh bisa lolos juga di SBMPTN. Cara berikutnya bisa kalian ikutin adalah sharing dengan teman seperjuangan ya tentunya. Apalagi sekarang tuh banyak banget ya media sosial. Mungkin teman di kelas kalian sendiri tuh ada yang sama-sama juga nggak les, bimbel online ataupun offline gitu. Bisa belajar bareng, terus saling tukar pikiran ya. Misalkan kalian tuh udah belajar materi ini, nanti sharing nih, kalau kamu udah belajar tentang apa, nanti kan saling ngebahas soal dan lain sebagainya. Jadi manfaatkan media sosial, terus juga mungkin di Twitter nih, yang suka aktif di Twitter, itu banyak banget teman-teman yang suka sharing-sharing materi SBMPTN. Cara berikutnya adalah ikuti kuis ataupun soal yang berkaitan dengan SBMPTN ya. Banyak banget nih platform yang udah menyediakan seperti latihan soal, terus juga ada tryout, terus juga macam-macam deh yang ngebahas tentang soal-soal SBMPTN. Kadang juga di Instagram tuh ada beberapa materi yang suatu platform tertentu yang memberikan soal-soal SBMPTN. Nah, dari situ bisa kalian kerjain. Nanti kan biasanya ada kayak tanya jawabnya gitu. Nanti kalian bisa langsung ikutin. Dan itu tuh sangat ngebantu banget ya dan melatih diri kita sejauh mana sih kita bisa mengerjakan soal tersebut. Kalau kita udah bisa, wah berarti alhamdulillah banget. Dan insya Allah kita lolos PTN yang dicita-citakan. Amin. Cara berikutnya adalah yaitu merealisasikan impian kalian itu di sebuah kertas. Jadi kalian tuh bisa ngeprint ya guys, gambar dari universitas ataupun foto dari universitas impian kalian. Nanti udah kalian print tuh, udah di print ya. Terus kalian uh, gunting, terus dihias-hias gitu, nggak usah dihias-hias sih. Pokoknya digunting rapi, terus ditempelin nih di bukunya ataupun di tembok kamar kalian, dia basinya di mana aja. Yang penting uh, gambar tersebut atau foto tersebut tuh bisa kalian lihat, dan otomatis ya kalau misalnya kita melihat suatu gambar dan itulah keinginan kita, insya Allah bakal terwujud guys. Pokoknya stay positif, yakin kalian bisa
jadi mahasiswa di universitas yang kalian cita-citakan. Terus kalau misalnya nih ada suatu materi SBMPTN yang kalian tuh bener-bener gak ngerti dan merasa sulit banget, itu kalian bisa minta bantuan dengan teman, terus juga guru di sekolah ya. Pokoknya tuh sharing-sharing lah sama teman-teman kalian, ataupun kalian itu searching di internet ya, apalagi di YouTube tuh banyak banget guys cara belajar SBMPTN. Dan jangan lupa nontonin video aku juga ya. Oke, cara yang terakhir, inilah cara yang terakhir guys. Pokoknya ini adalah cara kalau kita tuh udah melakukan usaha, jangan lupa adalah berdoa. Nah, untuk bagi yang muslim, aku mau menyarankan untuk teman-teman semua, yaitu perbanyak ibadah sunnah. Terus kencengin juga sholat malam, udah tuh sholat lail ya, sholat duha, udah tuh sholat hajat, pokoknya semuanya itu kalian usahakan. Terus juga perbanyak baca Al-Quran, itu tuh bisa membantu kita mewujudkan, merealisasikan impian kita untuk lolos di universitas yang kalian impikan. Jadi kalau kita tuh udah berusaha, jangan lupa juga berdoa, karena berdoa itu adalah kunci dari segalanya. Intinya kalau misalnya kita tuh udah dekat sama Tuhan kita, udah dekat sama Allah, pasti insya Allah itu akan dibantu guys. Segala hal yang sulit itu akan menjadi mudah. Intinya apapun itu jangan lupa berdoa dan minta doa juga dari orang tua kalian ya. Minta bantu doa juga sama keluarga kalian, terutama sama orang tua, supaya impian kalian tuh bisa terwujud guys. Oke. Ya akhirnya kita tadi udah bahas nih tentang cara belajar SBMPTN tanpa bimbel online ataupun offline. Sudah aku kasih tahu juga di awal guys bahwa cara belajar ini tuh real, udah pernah diterapkan oleh adik aku sendiri ya, sekarang udah menjadi mahasiswa di UPI Bandung. Kalau kalian tahu itu bisa cek ya di sini Instagramnya. Kalau mau tanya-tanya dia juga boleh banget guys. Jadi kalau misalnya kita tuh punya mimpi, punya hajat yang besar, jangan lupa untuk berdoa, terus usaha belajar. Dan kita perlu meyakinkan diri, berkomitmen, tentunya harus konsisten juga dalam melakukan segala hal apapun. Semoga video kali ini tuh bermanfaat untuk teman-teman semua. Aku doain untuk teman-teman yang memang tidak bisa mengikuti bimbel online ataupun offline, semoga tetap bisa lolos di PTN yang kalian cita-citakan, tapi tetap pilih juga ya. Kalau pilih jurusan itu yang realistis ya, yang sekiranya kita tuh mampu dan peluangnya tuh memang kita bisa untuk masuk di jurusan tersebut guys. Pokoknya insya Allah kalian, aku yakin kalian pasti bisa. Dan jangan lupa untuk klik tombol subscribe, like, dan nyalakan notifikasi loncengnya jika kalian suka dengan video ini. Terima kasih, see you on next video, dadah!